Rekod ya. Oke. Sebelumnya mohon maaf karena soal yang saya kirim biasanya sudah tersedia hari Sabtu atau Minggu, tetapi ini agak telat karena kemarin saya pikir kita liburan itu libur. Jadi baru saya siapkan hari Minggu. Oke. Untuk yang pertama terkait aljabar, ini menyambung yang kemarin, itu kita masih belum membahas sama sekali terkait relasi dan fungsi, terutama di bagian domain, kodomain, dan ring. Ya, nanti kita akan bahas ini. Oke, terus ini ada soal yang kemarin. Satu soal kemarin itu masih belum ketemu. Akhirnya saya diskusikan dengan teman-teman guru pembina Olimpiade se-Jawa Timur. Ternyata dari sini memang tidak ada jawaban di pilihan ganda. Ya, pembahasannya seperti ini ya. Jadi untuk yang nomor pertama ini, langkah mudahnya yaitu kita berikan misalkan nomor boleh, terus abjad boleh, terserah ya. Misalkan kita pakai nomor di sini misalkan A, B, C, D, E, F, G, H, I, C. Jadi penyelesaiannya seperti apa? Yang pertama, hitung yang segitiganya terdiri dari satu buah, yaitu miliknya A, B, C, E, F, H, I, C. Nah, di mana D dan G itu tidak ada. D dan G ini bukan bentuk segitiga, sehingga tidak dihitung. Dari sini ketemu ada 8 buah. Itu yang pertama. Terus yang kedua, segitiganya terdiri dari gabungan 2 buah. Misalkan AB. Jadi gabungan AB itu membentuk satu segitiga. Terus ada BC. BC digabung jadi satu segitiga. Terus ada DE. Ada lagi GH. Jadi ada 4 buah. Setelah itu kita cek yang segitiganya terdiri dari 3 gabungan. Nah, 3 buah gabungan ya. Berarti BCD. Ada lagi enggak? Enggak ada. Berarti ini 1. Ya. Terus segitiganya terdiri dari 4 buah. Berarti BCD F. Ini juga 1 buah. Terdiri dari 5 buah. Berarti B, C, D, F, G. Ini juga 1 buah. Terus segitiganya terdiri dari 6 gabungan ya. Berarti B, C, D, F, G, I. Ini juga 1 buah segitiga. Yang terakhir terdiri dari 7 buah. Berarti B, C, D, F, G, I, C. Ini juga 1 buah. Jadi kalau kita total ada 17 segi
3. Nah, jadi ini sudah kita lalui diskusi dengan teman-teman pembina Olimpiade se-Jawa Timur. Dan mereka sepakat bahwasanya soal ini tidak ada jawabannya, tetapi jawabannya adalah 17 segi 3. Oke, untuk yang soal ini saya kira cukup, karena kita hanya mengulas pertemuan yang hari Selasa yang lalu. Dan juga mohon maaf, untuk hari Selasa yang lalu itu rekodnya ternyata tidak muncul suara. Jadi masih saya buatkan rekaman ulang. Ya, tapi belum saya share. Oke. Jadi kita lanjut ke aljabar terkait dengan himpunan. Tadi ada 3 daerah, yaitu yang pertama adalah domain. Domain itu daerah asal. Terus ada kodomain. Ini daerah lawan atau kawan, ya. Yang terakhir ada ring. Ring itu daerah hasil. Nah, jadi kalau kita perhatikan gambar diagram panel tersebut, yang ada di daerah A ini adalah domain. Nah, ini domain. Yang ada di daerah B semuanya ini namanya kodomain. Nah, terus yang dipasangi anak panah yang warna ungu ini namanya ring atau daerah hasil. Jadi berdasarkan diagram panah di atas, tentukan benar atau salah untuk setiap pernyataan berikut. Dari sini bahwasanya domainnya 1, 2, 3, 4. Berarti pernyataan yang pertama salah. Pernyataan yang kedua, ring adalah 1, 3, 5, 7. Berarti yang kedua juga salah. Yang ketiga, kodomain 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Berarti benar. Ya, itu untuk materi fungsi. Jika ada yang ditanyakan, silakan. Kalau tidak ada, bisa kita lanjutkan untuk soal yang ketiga. Oke, soal yang ketiga. Dari sketsa kurva berikut, manakah yang mewakili suatu fungsi? Pilih jawaban yang benar. Yuk, silakan. Ini gambar 1, gambar 2, gambar 3, gambar 4. Kira-kira jawabannya yang mana ini? Oke. Oke, ada yang sudah menjawab? Satu orang? Ya. Jadi jawabannya yaitu gambar 1 dan 2. Kenapa 1 dan 2? Ingat, fungsi itu tidak boleh
bercabang. Ya, seperti ini. Jadi misalkan untuk yang gambar 1 ya. Nah, di sini ketika dihubungkan hanya ada satu titik. Nah, ini juga sama, dihubungkan cuma ada satu titik. Nah, ini fungsi. Kalau ini ada 2 titik, ketika ini dihubungkan ada 2 titik. Nah, ini berarti bukan fungsi, tetapi ini hanya namanya relasi. Ini juga sama, malah ini lebih dari 2 titik. Ini juga namanya relasi. Nah, jadi nomor 1 dan 2 itu fungsi, 3 dan 4 itu namanya relasi. Oke, lanjut. Yuk, kira-kira untuk soal ini jawabannya bagaimana? Seperti eh, kalian ketahui ya bahwasanya untuk TKA MA atau SMA per hari ini keluar, ternyata dari situ nilai rata-rata untuk mapel matematika itu hanya di angka 35. Jadi bisa dipastikan bahwasanya nilai untuk matematikanya kecil. Ya, jadi harapannya untuk nanti TKA kalian itu nilainya kalau bisa di atas KKM. Ya, di atas 75 lah. Dan saya yakin kalian pasti bisa. Oke. Toko Elite Mart menerapkan tarif pengiriman barang sebagai berikut. Ya, tarifnya itu ada untuk GPA Raya digambar ya, digambar ini. Untuk GPA Raya itu 3.000 per kilo. Biaya tambahan di luar GPA Raya adalah 5.000. Jadi biaya tetapnya itu adalah berapa? 7.000. Jadi ada 3 komponen. Yang pertama adalah ada biaya tetap. Yang kedua ada biaya untuk GPA Raya. Dan yang ketiga adalah biaya di luar GPA Raya. Oke, yang pertama, fungsi biaya kirim paket belanja di toko Elite Mart luar GPA Raya adalah 3.000 X plus 5.000. Kira-kira jawabannya benar atau salah? Ini ada kesalahan ya. Harusnya 3.000 ini. Karena yang saya lingkari itu 3.000. Ya. Jadi setiap paket itu setiap 1 kilonya itu dihitung 3.000. Karena ini fix, biaya yang fix dan ada pengalinya, maka untuk fungsi fx itu mengikuti 3.000 kali x. X-nya itu nanti biayanya, apa? Beratnya. Jadi kalau misalkan ada belanja yang 5 kilo, berarti X-nya nanti diganti 5. Jadi untuk jawaban yang pertama ini benar. Karena untuk setiap di GPA Raya itu 3.000 karena apa?
biayanya itu per kilo, maka 3.000 dikali X jumlah belanja, ya, plus 5.000 karena dia posisi ada di luar GPA Raya. Jika Meli membeli paket belanja dengan berat 10 kilo dan ia berlokasi di GPA Raya, maka ia harus membayar biaya pengiriman 25.000. Benar atau salah? Jadi biayanya, karena dia ada di GPA, maka biayanya hanya 3.000 per kilo. Jadi biaya adalah 3.000 dikali 10 kilo. Sehingga biaya untuk Meli adalah 30.000. Jadi jawabannya salah. Untuk yang ketiga, Nathan membeli paket belanja dengan berat 20 kg. Ia harus membayar biaya kirim 65.000 karena lokasi tempat tinggalnya di luar GPA Raya. Jadi untuk yang di luar GPA Raya itu ada biaya tambahan sebesar 5.000. Ya. Karena dia 20 kilo, maka untuk ini biayanya adalah 3.000 dikali 20 ditambah dengan 5.000 karena di luar GPA Raya. 60.000 ditambah 5.000 sama dengan 65.000. Oke, itu untuk contoh soal materi fungsi. Jadi soal-soal ini kurang lebih nanti sesuai dengan juknisnya TKA bahwasanya soal-soal yang dikeluarkan itu mengacu dalam kehidupan. Jadi jangan heran nanti kalau soal-soal di TKA itu banyak yang hanya membutuhkan logika untuk penyelesaian. Oke, silakan. Kalau mau ditulis silakan. Tetap nanti rekod akan saya kirim. Oke, kita lanjut ya. Untuk yang selanjutnya yaitu materi geometri. Di TKA materi geometri itu yang pertama terkait dengan hubungan antar sudut. Hubungan antar sudut ini apa saja? Jadi ada yang pertama adalah siku-siku, sudut siku-siku, yang kedua sudut berpelurus atau sudut lurus, terus yang ketiga nanti ada pokok bahasan, sudut yang bertolak belakang, ya, bertolak belakang, berpenyiku, berpelurus. Setelah itu ada sudut berseberangan dalam, sudut sehadap, jumlah sudut dalam segitiga siku-siku, jumlah sudut dalam segitiga, jumlah sudut dalam persegi. Itu semuanya ada di bagian hubungan antar sudut. Yang kedua yaitu terkait dengan Pitagoras. Pitagoras saya kira ini gampang ya karena sering kita temui dan kita lakukan. Pitagoras di mana hubungannya kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi yang lain. Terus yang ketiga adalah kesebangunan bangun datar. Yang keempat, jaring-jaring bangun datar. Jaring-jaring bangun datar ini mulai dari persegi, persegi panjang, terus ada
Ya. Oh, ini keliru ini, bukan jaring-jaring bangun datar ini ya. Bangun ruang sisi datar. Nah, bangun ruang sisi datar. Ya, jadi bukan bukan bangun datar, maaf. Jadi mulai dari kubus, terus balok, limas, ada prisma, terus ada kerucut. Kerucut ini nanti masuk ke bangun ruang sisi lengkung. Bangun ruang sisi lengkung, itu ada kerucut, ada bola, ada tabung. Nah, jadi itu yang kita pelajari ya. Tapi fokusnya ada di bangun ruang sisi datar. Untuk bangun ruang sisi lengkungnya, insya Allah Selasa depan yang akan kita bahas. Setelah itu di bagian pengukuran ada keliling dan luas bangun datar. Bangun datar yang dimaksud mulai dari persegi, persegi panjang, terus segitiga, limas, kok limas? Apa trapesium? Terus setelah trapesium ada jajar genjang, ada lingkaran. Itu fokusnya. Terus untuk luas dan volume, nah, luas dan volume bahan ruangan ini mulai dari kubus, balok, limas, prisma, untuk kerucut, bola, dan tabung. Jadi sama ya. Yang di atas itu terkait jaring-jaring, yang di bawah itu luas dan volume. Oke, lebih jelasnya sambil kita latihan soal. Untuk yang pertama ini konsep dari jumlah sudut di dalam segitiga dan jumlah sudut berpelurus atau sudut lurus. Ya, seperti kita ketahui, ini kalau kita gabung, nah, jadi antara sudut PQR dan sudut ini 100, kalau kita gabung itu membentuk sudut lurus. Ingat, sudut lurus sama dengan 180 derajat. Sehingga kalau yang di bagian ini 100, berarti yang di sini adalah 80. Nah, setelah itu kita manfaatkan konsep sudut dalam segitiga, itu jumlahnya 180 derajat. Sehingga nah, yang kita cari sudah bisa ditebak, yaitu di sana saya kasih tanda tanya plus 50 plus 80 derajat sama dengan 180. Atau tanda tanya plus 130 derajat adalah 180 derajat. Ya, ini berarti untuk tanda tanya adalah 180 derajat dikurangi 130 derajat atau 50 derajat. Jadi jawabannya yang B. Itu untuk soal hubungan antar sudut, di mana menghubungkan sudut berbalurus atau sudut lurus dan konsep jumlah sudut di dalam segitiga. Oke, kita lanjut. Nah, kira-kira untuk soal yang berikutnya ini
konsep dari garis sejajar yang dipotong oleh salah satu garis. Oke, kira-kira ada yang sudah tahu jawabannya? Silakan ditaruh di kolom chat. Berapakah nilai dari 5x? Ya, kira-kira jawabannya berapa ini? Ya, untuk soal ini itu memanfaatkan yang namanya sudut sehadap dan sudut bertolak belakang serta sudut lurus. Ya, konsepnya di situ. Coba dilihat 2x itu kan seperti ini. Ini sudutnya akan sama dengan, ya ini ada yang masuk. Oke. Sudutnya akan sama dengan sebelah sini. Nah, jika kalian pengen lebih lebih jauh, coba aja menggunakan busur. Nah, ya. Jadi sudut ini 2x yang di bawah itu sama dengan 2x yang di atas. Nah, dan kita tahu ketika dua sudut ini digabungkan itu membentuk sudut lurus, ya. Ini adalah sudut lurus. Sehingga dari sini dapat kita tuliskan bahwasanya 2x ditambah x plus 39 sama dengan sudut lurus. Sudut lurus adalah 180 derajat. Ya. 2x ditambah x adalah 3x plus 39 kita pindah. Berarti 180 dikurangi 39. 141. X-nya adalah 141 dibagi 3, yaitu 37 derajat. X-nya sudah ketemu, baru kita cari 5x sama dengan 5 kali 37. Ya, 5 kali 37 adalah berapa? Ada yang jawab 235, ada yang menjawab ini bukan 3 ini, 4 ini. Ada yang menjawab ya, terima kasih sudah diingatkan ya. Jadi bukan 37 tapi 47, sudah ada yang mengingatkan tadi. Jadi ada yang menjawab 235, ada yang menjawab 255. Jadi yang benar adalah 235. Ya, 5 dikali 47 adalah 235. Oke.
Jadi kemungkinan yang nulis 255 tadi adalah salah ketik. Oke, kita lanjut. Untuk soal yang ini, kira-kira jawabannya konsepnya sama dengan yang tadi ya. Jadi ada konsep yang bertolak belakang. Ingat, untuk yang bertolak belakang itu sudutnya sama. Yuk jawabannya. Oke, kira-kira jawabannya apa itu? Oke, adakah yang sudah menemukan jawabannya? Oke, satu orang sudah masuk. Ya, ada lagi satu orang masuk. Oke, kita cek jawabannya. Jadi yang sudah masuk itu benar, salah, benar. Oke, kita tes. Yang pertama, dari ini, ya, dari sini kita ketahui bahwasanya 3x sama dengan 60 derajat. Keterangannya, sudut bertolak belakang. Jadi sudut yang bertolak belakang itu besarnya sama. Sehingga dari sini kita ketahui X-nya sama dengan 60 bagi 3 sama dengan 20 derajat. Jadi yang pertama benar. Oke, yang kedua. Dari 60 derajat ini kan bagian yang paling kecil. Ya, berarti di sini juga 60 derajat. Nah, sehingga kita bisa cari untuk yang mana yang ini. Jadi di sini Y plus 40 ditambah dengan 60 itu membentuk garis lurus, yaitu 180 derajat. Berarti Y plus 100 derajat sama dengan 180 derajat. Atau Y sama dengan 180 dikurangi 100 adalah 80 derajat. Besar sudut Y plus 40 sama dengan 100. Ini salah. Harusnya Y plus
Kalau Y plus 40 berarti harusnya 120 derajat. Makanya ini salah. Ya. Yang ketiga, yaitu kita manfaatkan boleh menggunakan apa? Bertolak belakang antara Y plus 40 dengan Z min 40 atau menggunakan berpelurus 60 derajat sama Z min 40. Terserah mau pakai yang mana. Kalau kita gunakan bertolak belakang, berarti konsepnya Y plus 40 sama dengan Z min 40. Nah, Y-nya bagaimana? Ambil dari atasnya, yaitu 80. Sehingga 80 plus 40 sama dengan Z min 40. 120 sama dengan Z min 40. Z sama dengan 120 plus 40 sama dengan 160 derajat. Dari sini sudah kita ketahui nilai X sudah ada, nilai Y juga sudah ada, nilai Z juga sudah ada. Tinggal dijumlahkan apakah benar hasilnya X plus Y plus Z sama dengan 20 plus 80 plus 160 atau 260 derajat. Oke, jadi jawaban pernyataan yang ketiga bernilai benar. Oke, silakan dicermati. Jadi untuk teorinya di sini memanfaatkan yang pertama adalah sudut bertolak belakang, terus yang kedua adalah sudut berpelurus. Ya, ini saya kasih keterangan ya, sudut berpelurus. Terus yang ketiga kita gunakan sudut bertolak belakang. Jadi antara Y plus 40 sama dengan Z min 40. Oke. Yuk, kira-kira jawabannya apa? Ya silahkan dihitung. Yuk, kira-kira jawabannya apa?
Yuk, kira-kira yang mana ini jawabannya? Oke, kita bantu ilustrasinya. Seorang pengamat berada di atas pada sebuah mercusuar yang memiliki ketinggian 80 meter. Jadi ini ada mercusuar, ini tingginya 80 meter. Pengamat melihat kapal A dan kapal B. Jarak pengamat ke kapal A adalah 100 dan jarak pengamat ke kapal B adalah 170. Anggap aja ini kapal A, ini jaraknya 100. Terus kapal B, ini jaraknya 170 derajat. 170 ya. Posisi alas mencusuar kapal A dan kapal B segaris. Terus jarak antara kapal A dan kapal B. Oh, ini keliru ini, Dek. Ya, jadi ini yang 100, maaf ya. Ini 100 meter, ini 170 meter. Yang ditanyakan ini berapa? Jadi kita harus mencari jarak dari mencusuar ke kapal A, katakanlah ini X, terus jarak mencusuar ke kapal B ini katakanlah Y. Kita manfaatkan teorema Pitagoras, di mana teoremanya adalah kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi yang lain. Ini seperti kita ketahui bahwasanya jarak antara mencusuar ke kapal A itu bisa kita lihat dari Pitagoras apa? Misalkan ini saya kasih PQR. Nah, berarti kita Pitagoras PQR, di mana PR itu adalah sisi miring. PR itu adalah sisi tegak ya. Untuk PQ-nya sisi mendatar. Jadi untuk segitiga PQR berlaku PR kuadrat ditambah PQ kuadrat sama dengan RQ kuadrat. Nah, dari sini kita masukkan PR 80, berarti 80 kuadrat plus X kuadrat sama dengan 100 kuadrat. Sehingga X kuadrat sama dengan 100 kuadrat dikurangi 80 kuadrat. Nah, 100 kuadrat adalah 10.000, 80 kuadrat adalah 6.400. Kalau kita kurangi 3.600. X sama dengan akar 3.600 sama dengan 60. Jadi ini 60. Kita juga bisa menggunakan triple Pitagoras. Triple Pitagorasnya berapa? Yaitu 3, 4, 5, dan kelipatannya. Nah, kalau misalkan di sini saya kalikan 2, berarti 6, 8, 10. Nah, jadi dari sini sudah kelihatan bahwasanya angka 10-nya ada, angka 8-nya ada, berarti yang di sini angka 6 atau 60. Itu sudah clear. Sekarang kita coba untuk mencari
Y, ya. Untuk mencari Y caranya sama. Ya, untuk mencari Y berarti kuadratnya dari mana? Segitiganya yang besar ya. Kita tuliskan segitiganya. Di sini 80, ini 170, yang di sini Y. Nah, atau bisa kita tuliskan 80 kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 170 kuadrat. Ya. Atau Y kuadrat sama dengan 170 kuadrat. Berapakah 170 kuadrat? Yaitu berapa? 17 kuadrat. 17 kuadrat itu 289. Ya, ditambahi 02. Terus dikurangi 80 kuadrat. 80 kuadrat itu 6.400 ya. Kalau kita kurangi, berapa itu? 2, berarti 2. 8 kurangi 6, 2. 9 kurangi ini, berarti 5. Nah, 22.500 atau Y adalah akar 22.500. 225 di akar 15 ya. Berarti ini hasilnya 150. Y-nya 150. Sehingga jarak AB itu 150 dikurangi 60 atau 150 kurangi 60 sama dengan 90. Nah, jadi jawabannya 90 meter. Ya, ada satu orang yang menjawab dengan benar. Itu kita apresiasi. Jadi ini salah satu contoh penerapan Pitagoras. Oke, kalau sudah bisa kita lanjutkan. Nah, ini juga penerapan dari Pitagoras. Kalau yang tadi itu berbentuk pemecahan masalah, kalau yang ini bentuknya teori. Yuk, kira-kira yang mana? Oke, ada satu orang sudah menjawab. Oke, yang lain? Oke, satu lagi menjawab. Dua orang menjawab C. Ya,
apakah ini benar ataukah butuh disesuaikan. Jadi kita bisa menggunakan yang namanya triple Pythagoras. Triple Pythagoras yang pertama itu adalah di angka 3, 4, 5 dan kelipatannya. Jadi 3, 4, 5 dan kelipatannya. Kelipatannya berarti berapa? Yaitu 6. Kalau kita kalikan 2 berarti kan 3 kali 2, 6. 4 kali 2, 8. 5 kali 2, 10. Nah, apakah ada di situ? Enggak ada. Lanjut, kelipatan yang selanjutnya yaitu 9. Jadi 3 kali 3, 9. 4 kali 3, 12. 5 kali 3, 15. Apakah ada? Tidak ada. Kita lanjut. 3 kali 4, 12. 4 kali 4, 16. 5 kali 4, 20. Nah, ternyata ini 12 ini ada, 16 ada, berarti bisa dipastikan di sini 20. Nah, ini sudah fix, tinggal mencari sisi miring dari gambar segitiga ACD. Di segitiga ACD, di mana di segitiga tersebut berlaku Pythagoras. Pythagoras yang mana? Berarti AD kuadrat sama dengan AD itu sisi miring. Ya, kalau yang C ini adalah siku-siku. Kenapa? Karena dia membentuk garis 90 derajat. Karena dia siku-siku. Nah, sehingga untuk AD kuadrat itu merupakan sisi miring, yaitu AD kuadrat sama dengan kuadrat jumlah sisi yang lain. Berarti di sini AC kuadrat ditambah CD kuadrat. AD kuadrat dicari, AC kuadrat adalah 20, berarti 20 kuadrat, ditambah CD adalah 10, berarti 10 kuadrat. Ya. 20 kuadrat adalah 400, 10 kuadrat adalah 100. 400 ditambah 100 sama dengan 500. Sehingga AD adalah akar dari 500. Nah, 500 itu tidak lain kan akar dari 5 kali 100. Nah, yang 100 di akar bisa. Akarnya 100 adalah 10. Ya. Terus untuk akar 5 bagaimana? Karena akar 5 tidak bisa dicari, jadi tidak bulat, maka tetap ditulis akar 5. Jadi jawabannya 10 akar 5. Oke. Silakan dicermati sebelum kita pindahkan slide-nya. Sambil menyambung triple Pythagoras yang lain, itu selain 3, 4, 5, yang kedua ada 5, 12,
13 dan kelipatan. Selain itu juga ada yaitu 7, 24, 25 dan kelipatannya. Sebenarnya untuk triple Pitagoras ini tidak ada ketentuan angkanya berapa. Yang penting angka-angka yang memenuhi Pitagoras tersebut adalah angka bulat. Jadi itu triple Pitagoras. Tetapi yang biasanya dipakai ya hanya 3, 4, 5, 5, 12, 13, dan 7, 24, 25. Oke, kalau yang ini sudah selesai, bisa kita lanjutkan untuk jaring-jaring kubus. Yuk, kira-kira yang manakah yang termasuk jaring-jaring kubus? Yuk, kita tunggu jawabannya kalian. Oke, ada yang sudah masuk jawabannya? Hanya satu orang. Apakah ada yang mau ngasih jawaban lain? Oke, jadi jika soal berbentuk checkbox atau pilihan ganda kompleks, maka bisa dipastikan jawabannya lebih dari satu. Oke ya, jaring 1 dan 3. Jadi beberapa milih jaring 1 dan 3. Oke, sekarang giliran kita bahas ya. Untuk jaring 1 dan 3, adakah yang aneh menurut kalian? Jadi untuk jaring 1 dan untuk yang jaring 1 dulu ya. Jaring 1 itu kedua sisi ada di blok yang sama. Jadi kalau ini kita tekuk, maka posisi yang saya cawang itu akan bertumpuk. Sedangkan kubus tersebut tidak memiliki tutup di bagian sini. Ini enggak ada tutup. Berarti untuk nomor 1 itu salah. Ya. Nomor 2, ya, nomor 2 itu jaring-jaring ya. Berarti nomor 2 itu benar.
Nomor 3, nah, nomor 3 juga salah. Ya, karena apa? Ini kalau kita susun, ini kan ke sini, ini di sini, ini di bagian atas. Nah, ternyata yang bagian ini nggak bisa nutup yang sebelah sini. Ya, berarti nomor 3 itu salah. Nomor 4, ini alas, ini tutup, kiri kan. Nah, ya, nomor 4 benar. Jadi, karena yang ditanyakan adalah yang bukan merupakan jaring-jaring kubus, berarti jawabannya 1 dan 3. Oke, jadi jawabannya 1 dan 3. Jadi ada 3 orang yang menjawab benar, 2 orang benar sempurna, yang satunya baru ketemu jaring-jaring pertama. Ya, yuk lanjut. Kira-kira yang mana ini jawabannya? Yuk silakan dicek apakah gambar 1, gambar 2, gambar 3, gambar 4. Ingat, yang ini yang benar. Oke, jadi yang salah diabaikan. Oke, baru 1 orang yang ngirim jawaban. Ya, nomor yang kedua. Oke, lanjut. Lagi, yang lain mana ini suaranya? Oke ya, ada 3 orang jawab. Nomor 2, 2 dan 3. Terus ada yang jawab 2 dan 4, 1 dan 2. Oke ya, kita cek bareng-bareng. Untuk yang pertama yang perlu dicek adalah jaring-jaring prisma itu pasti ada alas, ada tutup. Jadi 2 hal itu harus posisi berseberangan. Ya, ini posisinya sejajar. Berarti dia pasti salah. Oke. Yang kedua, ini ada yang posisinya nomor 3, nomor 2 itu berseberangan. Oke, aman. Nomor 1 juga berseberangan. Tetapi di nomor 1
Itu kalau kita satukan ya, ini ke sini gabungnya. Jadi ini alas, ini sebagai tinggi ya. Jadi ini digabung, 3 itu bisa menjadi segi 3. Ya, jadi nomor 1 jawabannya benar. Oke, kita cek nomor 2. Nomor 2 itu jelas ya. Jelas di sini ada segitiga di dua sisi, terus ada persegi atau persegi panjang di tengah. Itu jawabannya benar. Lalu bagaimana untuk yang ketiga? Yang ketiga, ini alasnya adalah segitiga. Ini dan ini kita gabung. Ini tutup ya. Jadi jawabannya ini 1, 2, dan 3. Jadi untuk TKA itu pilihannya pasti ada yang benar dan juga ada yang salah. Tergantung nanti mana yang menurut kalian paling benar. Biasanya kalau kita melihat TKA yang SMA atau MA, ketika di sini ada 3 pilihan jawaban yang benar. Jadi ketika kalian nanti memilih 2, itu nggak bisa dilanjut. Keterangannya jawaban masih ada yang belum dipilih, biasanya seperti itu. Itu kalau yang di MA kemarin, SMA atau MA kemarin. Nah, untuk yang kalian kurang lebih mungkin sama. Oke, lanjut. Yang punya jawaban ini. Oke, ketemu. Ayo, ya ketemu ya. Ada satu orang jawab, meskipun hanya satu bagian nggak apa-apa. Oke, kita jawab bareng-bareng. Gambar berikut merupakan sebuah persegi yang dibagi menjadi 6 bagian berupa persegi panjang yang sama besar. Jika setiap bagian mempunyai keliling 84 cm, tentukan benar atau salah untuk setiap pernyataan berikut. Jadi, clue-nya ada di sini. Sebuah persegi yang dibagi menjadi 6 bagian berupa persegi panjang. Ya, persegi. Persegi itu berarti sisinya sama. Jadi, misalkan yang di sini sisi, ini juga sisi. Ya, berarti dari sini, kalau kita lihat persegi panjang, berarti di sini ada P, ada L. Ya, jadi bagian panjang itu P, yang bagian lebar itu L.
Dari sini bisa kita ketahui bahwasanya panjang sama dengan sisi. Lebar itu sama dengan bagian sisi. Nah, kita hitung, lebarnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti lebar itu sama, lebarnya kalau ada 6 atau 6 lebar itu sama dengan sisi. Ya. Nah, dari sini bisa kita ketahui bahwasanya panjang sama dengan 6 kali lebar. Nah, inilah yang akan kita pakai untuk mencari keliling. Keliling persegi panjang. Ya, keliling persegi panjang apa? Persegi panjang itu 2 kali panjang tambah lebar. 84 sama dengan 2 kali panjangnya tak masukkan 6R plus lebarnya L. Dari sini bisa kita ketahui bahwasanya 84 sama dengan 2 dikali 7R atau R sama dengan 84 dibagi 14. L-nya ketemu 6. 84 dibagi 14 adalah 6. L-nya ketemu 6 berarti P-nya ketemu P sama dengan 6 kali L atau 6 kali 6. P sama dengan 36. Nah, dari sini sudah bisa kita lihat berapakah luas masing-masing bagian persegi panjang. Ingat, luas persegi panjang apa? Panjang kali lebar. Panjangnya 36, lebarnya 6. Kalau kita kalikan adalah 216. Berarti ini jawabannya benar. Yang kedua, keliling persegi tersebut adalah 144 keliling persegi. Berarti 4 kali S. 4 kali S-nya itu sama dengan 36 ya, karena panjang sama dengan S. Berarti ini 4 kali 36 sama dengan 144. Jadi jawabannya benar. Yang terakhir, luas persegi. Luas persegi adalah sisi kuadrat atau 36 kuadrat. Nah, 36 dikali 36. 6 kuadrat angka belakangnya 6. Padahal di soal kalian angkanya 1080. Berarti ini sudah pasti salah. Oke. Ya, silakan dicermati karena nanti soal-soal yang paling panjang itu ada di bagian geometri, yang kedua ada di bagian statistika. Karena statistika itu nanti biasanya berupa penyajian data. Kalau geometri itu bentuk dari visualisasi yang ada di sekitar. Oke, kita lanjut soal yang ke-16 dan yang terakhir nanti penerapan soal
kubus sama balok. Kubus sama bola, maaf. Oke, diketahui balok berukuran 6 kali 6 kali 12. Jika tinggi limas adalah 4 cm, maka luas permukaan bangun. Ingat, luas permukaan bangun otomatis yang dihitung adalah luas yang bagian luar. Jadi di sini ada balok. Balok itu pasti tanpa tutup ya. Karena tutupnya yang ini berhimpitan dengan yang saya kasih warna merah itu berhimpitan dengan limas ya. Jadi kita hitung luas balok tanpa tutup. Nah, dari sini aja gambarnya sudah kelihatan ya, bahwasanya luas balok itu terdiri dari luas selimut plus luas alas. Luas selimut berarti selimut itu bagian sisi tegak. Sisi tegak ada berapa? Ada 4 ya, kiri kanan, depan, belakang. Karena ukurannya sama, tinggal dikalikan aja. 4 dikali 6 kali 12. Ditambah luas alas adalah luas persegi, yaitu 6 kali 6 atau 6 kuadrat. 4 dikali 6 dikali 12 ditambah 6 kali 6. Oke, sekarang kita hitung ya. 4 kali 6 adalah 24. 24 dikali 12 adalah 288. Luas alas 6 kali 6 adalah 36. Kalau kita jumlahkan, ketemu berapa itu? 288 ditambah 36, yaitu 324. Itu untuk luas baloknya saja tanpa tutup. Nah, itu sudah saya kasih keterangan tanpa tutup ya. Bagaimana untuk menghitung bangun tersebut? Maka perlu dihitung juga luas limas. Luas limas berarti kalau kita gambarkan ya limas ya. Berarti di sini 6, sini 6 ya. Tetapi limas tidak boleh apa? Tidak boleh ada alas karena yang di bagian bawah juga tidak ada tutup. Ya. Sehingga dari sini bisa kita lihat bahwasanya jika tinggi limas 4 cm, tinggi limas itu dari puncak kita tarik ke perpotongan diagonal. Ya, ini 4. Kalau ini separuh dari 6, 3, maka untuk mencari bagian ini itu tidak lain adalah kita gunakan triple Pitagoras 3, 4, 5. Berarti bagian yang miring itu 5. Sehingga untuk bagian yang miring ini bisa kita gambarkan seperti segitiga. Ini 6, ini 5. Luas sama dengan luas selimut ya.
tidak lain adalah 4 kali luas segitiga atau 4 dikali setengah dikali 6 kali 5. Coret-coret 2, 60 ya. Kalau kita gabungkan luas total sama dengan 324 ditambah 60 adalah 384. Oke, silahkan dicermati. Barangkali nanti ada salah hitung, silahkan dikonfirmasi. Oke, yang terakhir ini soal terkait bola yang dimasukkan ke dalam kubus dengan panjang rusuk 21 cm. Jadi 21 itu ini. Nah, dari pinggir ke pinggir itu sama dengan diameter bola. Sehingga yang ditanyakan adalah volume bola. Volume bola sama dengan 4/3 PR pangkat 3. Nah, sekarang silakan dicek diameternya itu 21. Berarti dia kelipatan 7. Pi yang digunakan adalah mendekati 22/7. Jadi pi-nya mendekati 22/7. Sehingga dari sini bisa kita tulis volume bola sama dengan 4/3 dikali 22/7. Nah, sekarang dilihat D itu sama dengan 2 kali jari-jari. Sehingga R tidak lain adalah D dibagi 2. Ya, berarti ini ditulis D dibagi 2 itu berarti 21 dibagi 2 pangkat 3. Berarti kita tulis berulang. Setelah itu kita main coret-coret ya. 7 dengan 213 ya, 4 dengan 4 habis. Ini dengan ini 11, 3 dengan 3 habis. Berarti volume bola tidak lain 11 dikali 21 dikali 21. Nah, dari sini bahwasanya angka belakangnya yang perlu kita lihat 1 kali 1 kali 1. Berarti cari yang akhiran angka 1, yaitu hanya yang C. Oke. Insya Allah untuk bagian ketiga ini cukup sampai di sini. Sebelum saya akhiri, apakah ada yang mau ditanyakan? Silakan. D. Untuk pembahasan akan langsung saya share di grup ya. Nanti silakan dicek. Barangkali ada yang salah hitung, bisa dikonfirmasi untuk kita hitung ulang. Sebelum saya akhiri, adakah yang mau ditanyakan?
Kalau tidak ada, untuk pembelajaran hari ini mungkin bisa saya cukupkan sekian. Selamat istirahat, selamat berlibur untuk yang berlibur, dan juga ingat tetap jaga kesehatan karena informasi yang terbaru itu nanti pelaksanaan TKA di bulan Maret ya. Nanti akan saya kasih informasi berdasarkan hasil Zoom operator. Mungkin sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Selamat malam, selamat beraktivitas. Untuk pertemuan hari ini kita cukupkan sekian. Ya.